pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Mr. Fakta. Dan video ini bertajuk tentang kerja di Malaysia diremehkan, kerja di negara sendiri gak dihargai. Netizen Konoha harus tahu perkara ini, teman. Kerja di Malaysia itu wow, gajinya besar meskipun tidak berprofesi sebagai sarjana, lulusan sarjana dan lain sebagainya. Tetap gaji di Malaysia itu jauh lebih besar dibandingkan kerja di Indonesia. Oke, sebelum kita nonton video kali ini, buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, please dan belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Oke, seperti videonya, jom kita tonton bersama-sama, let's go. Aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu, teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana, dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi, dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri, teman-teman. Seperti banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia, ya. Karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing, ya. Kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan. Seharusnya buat netizen Konoha yang benci ke Malaysia, wes tarik kata-kata itu, kita bersyukur dan berterima kasih dengan Malaysia. Karena Malaysia lah yang angka pengangguran itu di Indonesia semakin berkurang. Bukan negara Indonesia sendiri yang dimana dijanjikan akan buka 19 juta lowongan pekerjaan oleh Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran. Berjanji di kampanyenya akan membuka lowongan pekerjaan 19 juta. Tapi faktanya semakin banyak pengangguran, bahkan berjuta-juta pengangguran semakin bertambah. Apa yang terjadi? Malaysia mengurangi angka pengangguran Indonesia, dibantu oleh Malaysia loh. Masa sih kita mau tidak berterima kasih, hanya membenci saja? Banyak TKI itu sukses, banyak TKI itu punya usaha sendiri, dapat modalnya kerja di Malaysia, banyak di Indonesia, teman-teman. Faktor yang menarik warga asing ke sudah Malaysia, pasti bagi pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja, melihat gaji yang ditawarkan di sini melebihi dengan apa yang ditawarkan oleh negara mereka. Disebabkan ramai orang tempatan yang tidak berminat untuk sektor pembinaan dan perladangan, ramai pekerja asing telah dibawa masuk. Tapi besar gajinya loh, jauh-jauh kerja ke Malaysia hanya menjadi pekerja panen sawit. Tapi besar gajinya, teman-teman.
Jangan remehkan pekerja sawit tuh. 2 kali lipat lebih besar daripada kerja sawit di Indonesia. Jadi kulit sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu ya bang. Saya bukan bangga tapi bersyukur ya alhamdulillah. Walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan lah tiap bulan. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Ini saya baru gajian ya. Ini saya tunjukkan ini. Gila. Kalau dilupakan ini 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 Dibungkam per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Ambil uang ini guys. Allah. Ambil uang loh. Gaji berapa? 3.100 ya? Diambil uang 3.000 loh, 10 jutaan. 3.100. Gajinya besar sekali ini guys. 3.100. Nah ini. Hitung dulu guys, hitung. Hitung dulu kan. Tak usah. Nah, tak usah ya. Sudah dihitung. Oh, mantap. Lo baru nanya gaji di Malaysia sabaraha cenah mang. Oke, ayeuna kurang disipilnya. Ya keur pada gajihan barudak. Mang, gaji sabaraha? 3.200 lah. Anjir, 3.200 loba pisan euy. Lamun duit urang mah 10 juta lebih lah. Pada gajihan pona kabehan. Anjir. Besar loh. Ini besar sekali tuh, lebih besar daripada pegawai negeri swasta. Setiap bulan ge beda-beda gaji mah. Kadang ker leutik, kadang ker gede gitu. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Ji 2 3 4 5 genep 7 8 10 20 30 40 3.840 alhamdulillah. Alhamdulillah sudah gajian geng. Jadi segini nih gaji saya sebulan panen sawit di Malaysia ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gila, besar banget. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya 1, Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Masihkah kita benci Malaysia kalau macam ini? 400. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini diterima. Dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Lalu, kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Why? Kenapa saya harus jelek-jelekkan? Orang lain mau menjelek-jelekkan Malaysia, terserah. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami, saya sangat-sangat terima kasih. Saya rasa orang Malaysia akan menyukai hal ini, karena kebaikan kita pasti akan disukai orang. Ya, fakta mengatakan bagi saya, ya, saya di Malaysia pun dihormati, disegani. Orang pun tidak ada pernah gaduh sama saya buka buat hal-hal apapun. Ya, di Malaysia kita baik, orang lain akan baik. Kita seagama, kita seiman, dan kita sebagai rakyat Indonesia Malaysia serumpun. Ya, ini sangat kita punya sesuatu hal yang sama, perbedaan sedikit. Mengapa harus menjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak baik untuk kita terangkan di sosial media? Ya, makanya semuanya tetap optimis, semangat. Ya, percaya. Kalaupun kalian mendengar hal-hal buruk tentang Indonesia Malaysia, tapi percayalah, masih banyak hal yang positif. Hanya saja masih di bawah, belum muncul. Tetap semangat, kumpul bersama orang baik di dalam komen ini. Silakan hadir. Jelas. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak. Serius, di Jawa Tengah, di Madiun, di Jawa Timur masih ada UMR 2 juta. Bahkan Jawa Tengah itu ada 1.900.000. UMR terendah Jawa Tengah aku tahu, Wonogiri, Banjarnegara, Sragen. Nah, ada 1, UMR makan apa hari ini bro? 2 juta bro. Loh, kemarin kan saya juga ngomong ke teman-teman, tapi kan makan apa? Murah patakmu. Kata mereka, murah apa ini? 2 juta nggak sampai ini buat hidup, buat bensin berangkat habis gitu. Kemarin ada yang DM Mas Nope, seneng ini aku. Gara-gara konten sampean bahas UMR, alhamdulillah UMR saya naik Mas Nope. Daerah saya berapa tuh? 50.000.
Aduh. Dimas tolong buka deh Dim. UMR Wonogiri. Ini orang hati-hati kalau berbohong nih. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng. Wes, ini bukan ngejek ya teman-teman. Ini harapannya UMR Anda naik. Ini harus diubah. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata gaji di Indonesia nggak sampai 5 juta rupiah. Kecil sekali bukan? Inilah fakta yang saya dapatkan dari data Badan Pusat Statistik di tahun 2024 ini. Dari 17 sektor yang diriset, tidak ada satupun sektor yang memiliki rata-rata upah di atas 5 juta rupiah. Di mana sektor dengan rata-rata gaji tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian. Itu pun hanya 4,9 juta rupiah saja per bulan. Dan penyebab masalah ini pernah diungkapkan oleh Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian. Di mana Indonesia mengalami deindustrialisasi terlalu dini. Ketika sektor industri belum tumbuh stabil, sektor jasa justru sudah mulai mendominasi lapangan kerja di Indonesia. Sektor industri yang seharusnya bisa menopang perekonomian, kini sudah tidak kompetitif lagi. Sedangkan sektor jasa yang berkembang saat ini sangat sedikit yang bisa menjamin kesejahteraan. Hal ini yang akhirnya membuat pekerja informal dengan penghasilan terbatas mendominasi di masyarakat. Itulah sebab kerja jadi TKI di Malaysia mau pikir gaji kita tuh banyak. Nih tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit, kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Aku yo kasihan di sama Jakarta. Ya, di Jakarta mendekati 5 juta. Bagaimana di wilayah-wilayah lain? Ada yang 1.500, 1.500.000, ada yang sampai 2 juta. Itu per bulan nggak cukup, teman-teman ya. Miris sekali kerja di Indonesia ini. Dan bahkan orang yang kerja ke Malaysia itu diremehkan, direndahkan, dikatakan hal-hal yang tidak baik. Padahal mereka itu lebih nyaman loh daripada kerja di Indonesia. Buat kalian yang membenci Malaysia, ayolah tobat, sadar diri. Sadar diri. Kalau kerja di Indonesia, nggak cukup gaji 1 bulan, teman-teman ya. Paling ya 10 hari sudah habis. Ya Allah. para TKI Malaysia kalau pulang kampung ini heboh, dari saudara, tetangga semua pada datang mau minta oleh-oleh lah, mau minta utang lah, apalah. Beda sama orang yang kerjanya merantau di Jakarta, itu kalau pulang kampung ya biasa aja, nggak seheboh kita ini yang pulang dari Malaysia. Karena tahu nggak punya uang. Neng Eropa ke neng Australia oke lah, gajinya apa uangnya kui dolar, iki kayak ringgit tuh ya. Saiki wis podo-podo wae koyo rupiah. Nek udah dijelasin kayak gini terus dijawab sama-sama aja. Ngapain kerja di Malaysia jauh-jauh kalau gajinya sama kayak di Indonesia? Tuman, saiki aku mau tanya, buat orang yang lulusan SMP sama SMK kuwi pantasnya kerja apa nang Indonesia? Terus nek gaji di Indonesia kuwi belum lagi mikiri transport, terus tempat tinggal buat ngekos, lagi-lagi lah kalian tinggal sama family, susah mau saving. Nek jareku ya merantau ke Malaysia itu persyaratannya lebih gampang dibandingkan merantau ke negeri lain. Dari segi bahasa, culture, Indonesia sama Malaysia itu serumpun, jadi nggak beda-beda jauh. Terus di Malaysia kerja jadi buruh kalau kita rajin itu ya gajinya ya bahkan lebih dari 5 juta. Wes ngene wae, kalau semuanya ada yang mau nambahin ke, mau nggak terima ke, bolehlah komen di bawah ya. Kerja jadi TKI di Malaysia mau pikir gaji kita tuh banyak. Nih tak kasih tahu yo, gaji basic kerja di Malaysia itu 1.500 ringgit, kalau di rupiah ini tuh sekitar 5 juta. Ini tuh nggak beda jauh sama gaji UMR di Jakarta yang mendekati 5 juta. Aku yo kasihan sama. Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Iya, harus. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dapat informasi dari para teman-teman ya. Kalau di Malaysia itu meskipun dalam kondisi cacat, maudzubillah, cacat misalnya, low battery, please charge, masih bisa kerja di restoran. Masih dihargai kalau di Malaysia. Berbeda dengan Indonesia. Jika penampilannya tidak rapi, jika cacat, gak bisa ngomong, gak boleh bekerja meskipun punya semangat yang luar biasa loh. Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget. Iya. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh di Malaysia. Gak ada kalau di Malaysia. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Emang kenapa sih kalau berumur sih kurang menarik loh? Yang tua, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik banyak loh. Gaptek, itu malu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya. Pas gue kerja di US, ada QA tester keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua, rambutnya putih semua, keren banget. Badannya tegap, pakai coat, jaket kulit yang panjang, keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center
perang server ternyata. Wow. Di sana tuh lu Low tahu aja battery. wajar-wajar Please aja. charge. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja. Takut pas dia masuk udah senior Iya. keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di Iya, luar sana, ayo. penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenah lah. Ngapain ngetapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Gaji buat lulusan S1 sampai S3 Indonesia rata-rata adalah 4,96 juta per bulan. Ini menarik nih. Masa S1 sampai S3 gajinya 4 jutaan? Terus kalau mau dapat gaji 20 juta gimana? Apakah harus sekolah sampai S20 ke handphone Samsung? percuma, Bukan, ini boy. bacakan kumparan. Tadinya saya pikir postingan ini hoax, tapi ternyata beneran. Nih, kamu bisa cek sendiri artikel beritanya. Intinya ini datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka ngedata kalau diploma, Oke teman-teman semuanya, itulah Low video battery. reaction hari Please ini. charge. Aduh, direndahkan, diremehkan kerja di Indonesia, gak dihargai kerja di Malaysia. Lantas apa mau Anda? Teman-teman, kerja di Malaysia itu jujur, gajinya lebih besar, lebih menguntungkan. Seharusnya kita itu sadar diri, berterima kasih kepada negara Malaysia karena membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jelas teman-teman ya. Kita anggaplah 10 orang ke Malaysia, dapat gaji besar, dapat uang banyak, pulang ke Indonesia buka usaha, membantu orang lain untuk bekerja di usahanya. Itu benar-benar mengurangi teman-teman ya. Masa kita tidak mau berterima kasih dengan Malaysia? Hei kalian-kalian para netizen Konoha yang benci Malaysia, please akui ini. Banyak loh rakyat Indonesia itu susah hidup di Indonesia, berubah menjadi bahagia dan senang Low ketika battery. Please charge. apa? Oke, itu saja ya teman-teman ya komen dari Haimerbat TV ini. Mungkin daripada teman-teman suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Haimerbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.